Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiningrat Satria Putri dari kelas C18B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan proposal non-penelitian dengan judul Pembentukan Karakter Anak Melalui Buku Cerita Anak. Langsung saja, adapun latar belakang dari pembuatan proposal non-penelitian ini yaitu karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter juga memiliki fungsi sebagai penggerak dan kekuatan, sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Dan di sisi lain, karakter tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibangun dan dibentuk untuk menjadikan suatu bangsa lebih bermartabat. Maka dari itu, upaya mendidik anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik perlu diwujudkan bersama sebagai prioritas dalam hubungan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, khususnya melalui buku cerita anak. Maka dari itu, tujuan pembentukan karakter anak adalah untuk membentuk penyempurnaan individu anak secara terus-menerus dan melatih kemampuannya demi menuju arah hidup yang lebih baik. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah buku cerita mampu membentuk karakter anak? Yang kedua, bagaimana peranan buku cerita anak dalam pembentukan karakter anak? Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah buku cerita mampu membentuk karakter anak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan buku cerita dalam pembentukan karakter anak. Adapun manfaat dari proposal non-penelitian ini yaitu manfaat pertama, manfaat teoritis yang dimana diharapkan adalah bahwa hasil dari proposal ini untuk mengetahui apakah buku cerita mampu membentuk karakter anak. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada orang tua untuk membiasakan anaknya membaca buku cerita yang dapat membentuk karakter yang baik bagi anaknya. Yang kedua, mengetahui bahwasanya buku cerita anak memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Adapun kajian pustaka yang pertama yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menanamkan, mengembangkan, dan mempraktikkan kebaikan, nilai-nilai luhur, budi pekerti, dan akhlak dalam kehidupannya, sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berkualitas, dan berkarakter luhur baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat. Kemudian, buku cerita bergambar. Dari semua definisi para ahli ditarik kesimpulan bahwa buku cerita bergambar adalah buku yang di dalamnya terdapat tulisan dan gambar yang keduanya saling menjalin dan berhubungan untuk membentuk suatu cerita yang dapat dengan mudah dipahami oleh anak. Kemudian, fungsi buku cerita bergambar. Yang pertama, dapat membantu anak terhadap pengembangan dan perkembangan emosi. Yang kedua, dapat membantu anak untuk belajar tentang dunia. Yang ketiga, dapat membantu anak belajar tentang orang lain, hubungan yang terjadi, dan pengembangan perasaan. Yang keempat, dapat membantu anak untuk memperoleh kesenangan. Yang kelima, dapat membantu anak untuk mengapresiasi keindahan. Dan yang keenam, serta dapat membantu anak untuk menstimulasi imajinasinya. Kemudian, kriteria buku cerita yang baik buat anak yaitu yang pertama, judul sampul buku mewakili seluruh isi cerita dan menarik minat anak untuk membaca lebih lanjut. Yang kedua, warna sampul buku membawa pesan yang disampaikan. Yang ketiga, isi cerita mudah dipahami oleh anak. Yang keempat, isi buku cerita memberikan pembelajaran nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, buku cerita menggunakan bahasa yang sederhana sehingga anak lebih mudah memahaminya. Yang keenam, buku cerita mampu mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Yang ketujuh, tampilan visual buku lebih dominan gambar dibandingkan teks. Yang kedelapan, gambar buku cerita jelas dan mudah dibedakan. Yang kesembilan,
Ilustrasi buku cerita memperjelas latar, rangkaian cerita, penjiwaan dan karakter. Yang ke-10, gaya dan ketepatan bahasa cocok untuk anak-anak. Yang ke-11, isi buku berhasil memikat pembaca untuk terus mengikuti jalan cerita. Yang ke-12, rancangan halaman buku tertata dengan baik. Kemudian, pembentukan karakter melalui buku cerita anak. Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa buku cerita bergambar merupakan cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter terhadap anak. Dengan menggunakan buku cerita bergambar, anak lebih mudah menerima dan memahami nilai-nilai karakter yang ada dalam buku cerita. Adapun kerangka pikir yaitu pendidikan karakter dan buku cerita anak. Dapat ditarik kesimpulan dari proposal non-penelitian ini yaitu buku cerita bergambar merupakan cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter baik terhadap anak. Dengan menggunakan buku cerita bergambar, anak lebih mudah menerima dan memahami nilai-nilai karakter yang ada di dalam buku cerita. Kemudian, peranan buku cerita bergambar adalah yang pertama, dapat membantu anak terhadap pengembangan dan perkembangan emosi. Yang kedua, dapat membantu anak untuk belajar tentang dunia. Yang ketiga, dapat membantu anak belajar tentang orang lain, hubungan yang terjadi dan pengembangan perasaan. Yang keempat, dapat membantu anak untuk memperoleh kesenangan. Dan yang kelima, dapat membantu anak untuk mengapresiasi keindahan, serta dapat membantu anak untuk menstimulasi imajinasi. Adapun saran dari proposal non-penelitian ini yaitu diharapkan orang tua dan guru dapat saling membantu dalam hal pembentukan karakter anak, khususnya melalui buku cerita anak, yakni dengan memberikan dan mengedukasi anak dengan buku cerita untuk pembentukan karakternya. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.